Melanjutkan video saya sebelumnya tentang tuple, mari kita lihat contoh program di poin kedua yang bawah. Jadi tuple itu salah satu gunanya adalah untuk memfasilitasi fungsi yang ingin mereturn lebih dari satu nilai, karena keterbatasan fungsi adalah hanya bisa mereturn sebuah nilai. Jika ingin lebih dari satu nilai yang di-return, maka gunakanlah tuple. Nah, berikut adalah contoh program di mana ada sebuah fungsi quotient and remainder, ya. Nah, fungsi ini dipanggil dengan dua parameter, 4 dan 5. Nah, hasil return dari fungsi ini adalah dua buah nilai yang disimpan dalam bentuk sebuah objek tuple, ya. Jadi dalam sebuah objek tuple kamu bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Di sini disimpan dua buah nilai yang diberi nama quote dan rem. Ya. Nah, apa isinya fungsi quotient and remainder? Ini kita bisa lihat dia menerima dua nilai, disebut secara lokal dengan nama X dan Y, kemudian dilakukan pembagian integer, ya, slash ingat, itu adalah pembagian integer X dengan Y. Jadi kalau X-nya 4, Y-nya 5, karena 4 tidak bisa dibagi 5, hasil Q-nya akan menjadi 0. Ya. Lalu modulo atau sisa bagi itu notasinya adalah persen. Jadi 4 modulo 5. Bilangan yang tidak terbagi adalah 4. Sehingga R-nya atau remindernya akan berisi 4. Jadi nanti akan di-return 0,4. Ya. Jadi nanti setelah fungsi ini dipanggil dengan parameter 4,5, isi dari quote dan rem itu kalau kalian print adalah 0,4. Ya, silahkan videonya bisa di-pause dulu, lalu kalian coba ketik programnya, ya, dan lihat hasilnya. Nah, ini contoh lain dari pemanfaatan tuple, lalu bagaimana kita bisa beriterasi di dalam sebuah tuple, seperti kamu beriterasi dalam sebuah string. Apa artinya iterasi? Mengunjungi setiap elemen di string itu satu persatu, atau karakter, ya, karena string itu adalah untaian karakter. Jika kita beriterasi mulai dari karakter pertama sampai karakter terakhir, itu yang namanya iterasi, ya, iterate, ya. Nah, dalam tuple jika elemennya lebih dari satu, kita juga bisa beriterasi sepanjang elemen-elemen dalam tuple tersebut. Ya, misalnya, ini ada sebuah tuple namanya tuple, gitu ya. Nah, itu adalah tuple yang isinya tuple lagi, gitu ya, di dalamnya. Nah, setiap elemennya yang berupa tuple ini, isinya ada dua, integer dan string. Jadi yang kotak berwarna biru tua ini adalah integer, string. Ya. Masing-masing elemen tuple-nya itu. Nah, kita bisa melakukan iterasi untuk setiap elemen tuple-tuple ini. Ya. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Jadi di sini ada sebuah function namanya getData. Ya. Terus masukannya adalah dikenal dengan nama tuple. Ya, tuple. Nah, apa yang dilakukan oleh function ini? Mari kita lihat. Jika masukannya dikirim dengan tuple yang isi bentuk strukturnya seperti ini, jadi tuple yang dalamnya tuple dan masing-masing elemennya isinya integer dan string, maka apa yang dilakukan oleh function getData adalah yang pertama menginisialisasi nums dengan sebuah empty tuple. Begitu pula dengan tuple kedua, yaitu words. Ya, jadi kita punya dua buah empty tuple, yang satu diberi nama nums, yang kedua diberi nama words. Nah, terus kita bisa beriterate sepanjang tuple itu, ya, dengan nama T. Jadi ketika beriterasi mulai mengunjungi elemen pertama, itu disebutnya T. Kalau T sudah berhasil dikunjungi dan melakukan semua statement setelah for, maka T akan berubah atau berpindah ke elemen berikutnya. Ya. Jika semua instruksi di dalam for sudah dikerjakan,
T akan berpindah atau beriterasi ke elemen berikutnya, dan seterusnya. Ya, itulah maksud dari for T in a tuple. Jadi, T itu akan berubah-ubah, berpindah mulai dari elemen pertama di a tuple sampai elemen terakhir. Ya. Nah, yang dilakukan untuk masing-masing elemen itu, ya, adalah kamu lihat ini menjumlahkan nums terakhir. Karena nums itu berupa tuple, maka nums itu hasilnya nanti berupa tuple yang diingat operator plus itu berarti mengappend atau menambah dengan elemen yang ada di sebelah kanannya ya. Yang jadi nums itu isinya adalah tuple yang isinya yang ditambah dengan tuple T kurung siku 0. Artinya ketika T-nya ada di elemen pertama di sini ya. Di sini. Nah, ketika ditulis T kurung siku 0 artinya dia mengakses integernya. Kalau T di kurung siku 1 artinya dia mengakses stringnya. Ya. Nah, T kurung siku 0, berarti dia mengakses integer ya. Jadi mengakses integernya, kemudian mengappend-nya dengan nums. Ya. Jadi nums isinya akan berupa tuple yang merupakan integer dari ini. Ya. Lalu statement berikutnya adalah memeriksa apakah T yang ke-1 yang berupa stringnya, T ke-1 berarti stringnya, not in words, jadi belum ada di tuple words. Ya, maka words-nya akan di-append dengan T1, ya, sorry. Tuh. Jadi, nanti isi dari nums itu adalah T0, artinya hanya ada satu elemen ya, yang di-append. Words, jadi ini akan diisi dengan integernya, sementara words akan berisi dengan string-string yang belum ada sebelumnya di words. Ya. Nah, itu akan berlaku terus. Jadi nums akan terus di-append dengan angka-angka yang ada di setiap tuple, setiap elemen tuple. Ya, ini akan di loop terus. Jadi nums isinya akan berupa angka integer yang diperoleh dari masing-masing elemen T di a tuple. Ya, ingat T-nya pindah-pindah ya, untuk setiap iterasi dalam looping. Words isinya juga akan berupa string-string yang unik dari setiap elemen-elemen T di a tuple. Kenapa disebut unik? Karena di sini ada pemeriksaan jika T indeks 1 belum ada di words. Jadi kalau sudah ada, tidak di-append lagi ke words. Nah, kamu supaya lebih paham, lihat penggunaannya di sini. Di sini kita mencari nilai minimum dari tuple. Caranya tinggal panggil fungsi min, lalu parameternya adalah data type-nya. Data type-nya di sini dalam hal ini adalah tuple, yaitu nums. Ya. Jadi minimum dari nums nanti akan diisi ke sebuah variabel namanya min underscore n. Sementara nilai maksimum dari nums-nya itu isinya adalah nilai maksimum dari tuple nums. Yang isinya adalah integer, ya, semuanya integer. Sementara jumlah dari words yang unik itu bisa diperoleh dengan menghitung panjang dari tuple words. Jadi len dalam kurung words itu diisikan ke unique words. Sehingga function getData itu bisa mereturn 3 buah data. Yang pertama integer minus, jadi nilai yang terkecil dari integer-integer di a tuple. Ya. Lalu integer kedua adalah nilai maksimum, berapa nilai maksimum dari integer-integer elemen-elemen di a tuple, dan yang terakhir adalah banyaknya string yang berbeda di a tuple. Ya. Begitu. Jadi nanti ini isinya ya. Ini ilustrasinya nums isinya akan berupa
kotak-kotak yang biru itu di append ya di sini. Sementara words itu unique string yang diperoleh dari masing-masing elemen tuple. Ya. Oke. Jangan bingung dengan tanda koma di sini ya. Di sini ada tanda kurung terus T0, koma. Nah, koma di sini itu untuk menandakan ini ya, singleton tuple. Tuple yang isinya hanya berupa sebuah elemen. Jadi kamu harus menambahkan tanda koma ini untuk menyatakan singleton tuple. Ya. Oke, berikutnya tentang list saya akan bahas di video berikutnya.